Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Terus, maaf, panjenengan yang selama ini nggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh, timbang diragu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sebuah ceramah luar biasa dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau menjawab syubhat para pembela nasab Ba'alwi dan sebagian oknum Ba'alwi sendiri ketika menyerang pendapat Kiai Haji Imaduddin dengan menganggap hasil penelitian tesis beliau dikatakan abal-abal, copy paste dari Google, ngutip dari ustadz-ustadz Wahabi, dan lain sebagainya. Salah satu poin ceramah Kiai Haji Marzuki Mustamar yaitu tentang tes DNA. Kata beliau, memang tes DNA itu tidak dapat menetapkan, mengitsbat nasab seseorang, tetapi ia dapat membatalkan nasab. Lebih lanjut, beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan bahwa tes DNA saja mereka tolak, apalagi kalau tidak ada bukti dan dokumentasinya. Mereka dari kalangan pendukung Ba'alwi mengatakan tes DNA itu tidak dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menetapkan nasab. Artinya tes DNA itu ditolak. Kata Kiai Haji Marzuki Mustamar, tes DNA saja mereka tolak, apalagi tidak ada buktinya, tidak ada penguat dokumentasinya. Nah, untuk selengkapnya, mari kita simak ceramah luar biasa dari Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam video berikut ini. Bukan masalah rungkat, Mas. Lalu tentang nasab, orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahunnya angel, Mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik, oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900. Tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Kalau saya punya naskah Bukhari,
warisan dari Mbah Yud saya. Kebetulan kita sama-sama Al-Banteni. Mbah saya ke-6 Banten. Menantu saya bin Ki Zuhdi. Bin Ki, 2 kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya. Hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru. Tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur aja. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah, Padebon. Nabi Quraisy, Said Maliki Quraisy, Padebon. Sukunya pada. Nabi Marga Bani Hashim, Hashimi, Said Maliki Bani Hashim, Padebon. Nabi Fatona, cerdas, pinter. Said Maliki cerdas, alimas, lumayan. Ada kemiripan. Nabi ganteng, abyad musrob ilal humroh. Putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, hanifah muslimah. Said Maliki jembar dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah ganteng, gagah. Suku pada, marga pada. Said Malik neka, mon adabuh, kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercayalah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Iran, Nabi Mekah dia Afghanistan, Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman. Bangsanya beda, sukunya beda. Nabi Quraisy dia Jawa, Nabi Quraisy dia Banten, Nabi Quraisy dia Sunda. Halo, Nabi Quraisy dia Hadramaut, Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Qahtan, Nabi Quraisy dia Tamim. Weh, Nabi Quraisy dia Aden, tak pada sukuna. Marganya Nabi Bani Hashim dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrpani. Wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng. Dia nggak ganteng blas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh.
Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan. Takbir prak. Salah takbir. Terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron. Dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak. Kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, bodoh aja. Oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunannya semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nuwun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Ditabaruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi. Ditawasuli tak mandi. Wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah. Ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah. Maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Ki Imat gitu loh. Woi. Mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tadhira. Dan terus maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imat dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi.
Maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi kiai iman. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, saman kudu lilo demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ. Keturunan itu jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ nggak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan Nabi, daripada saya nyantol di situ zuriyah jadi nggak murni, mending saya dikeluarkan tapi zuriyah menjadi murni. Sangat menarik ya teman-teman ceramah dari beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar yang barusan kita simak. Sangat bijak beliau memberikan komentar tentang masalah tes DNA dan sikap kita di dalam menghadapi polemik nasab ini dengan menyeleksi dan bersikap objektif menilai sosok Kiai Haji Imad secara pribadinya dan pemikiran beliau di dalam membahas masalah nasab Ba'alwi. Nah, itu saja teman-teman kalau ada yang ingin sampaikan terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang barusan kita simak bareng-bareng. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.